Miskin itu orang bilang masalah. Tapi yang jadi masalah bukan miskinnya. Yang jadi masalah bagaimana sikap kita terhadap miskin itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu firman Allah yang mengatakan begini. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Hidup itu memang banyak problematika. Hidup itu memang banyak ujian, cobaan, rintangan, dan tantangan. Karena itulah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan itu perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Saat kita hidup sendiri membujang, masalah kita adalah belum punya istri. Orang bujangan berpikirnya, enak kali punya istri. Kalau malam tidur ada yang nemenin, kalau makan ada yang masakin. Betul. Kalau masuk angin ada yang ngerokin, kalau kedinginan ada yang ngangetin. Tuh kayak abang kita tuh, alhamdulillah, saking dinginnya sekarang udah punya bayi lagi. Abang siapa berarti? Iya, Bang Bubut. Luar biasa, orang di lockdown, pada positif, dia ikutan positif. Akhirnya jeblor juga anaknya. Mudah-mudahan Bubut dan berkembang menjadi anak yang soleh dan soleh. Yang bujangan berpikir punya istri enak. Kalau lapar ada yang masakin, tidur ada yang nemenin, masuk angin ada yang ngerokin, kedinginan ada yang ngangetin. Dia pikir setelah menikah persoalan selesai. Setelah dia menikah, masalah kedua muncul. Nikah itu indahnya 1 semester, 6 bulan. Bini masa keasinan masih kita bilang nikmat. Nyeduh kopi kemanisan kita bilang enak. Gimana bang kopi seduhan ini? Gak ada kopi kayak ini. Manis banget kayak kolak pisang kulit. Abang suka banget abang. Baru ini abang minum kopi kayak begini. Pokoknya ini kayak duanya. Pengantin baru jangankan ngomong kasar, tentu dia malu. Bangunin lakinya merdu, dikejut keningnya. Bangun. Supaya dirapiin, kadang minta kopi diseduhin, kadang minta sarapan tak sedikit disediain. Kapan itu terjadi? 1 semester, 6 bulan. Kondangan jangankan jauh, dekat dituntun. Kondangan kemarin naik RT8. Ayo kalau telepon nanti neng jatuh, hati kepitak, jadi keseleo abang yang susah. Digendong dong, gendong aja deh. Naik motor, Jangan pegangan sandal nih, pegangan pinggang. Nanti kalau kena angin, broyak ke oh anak sepi, karena neng separuh jiwa raga anak. Pengantin, baru anak sudah 1, berubah dan bang, kalau ada bang kemana? Rumah RT ya, lah kayak bisa jalan. Kan rumah RT depan mata kita itu udah jalan duluan. Lah abang mau kemana? Abang mau cek dulu. Itu pos udah nungguin, lampunya mati kagak dibener-benerin. Udah ngecek dulu abang kan naik kondangan sendiri aja. Ajak kerja yang banyak. Jangan berpikir masalah punya istri. Setelah punya istri ada masalah kedua. Ingin punya anak, setelah punya anak ada masalah ketiga. Bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan kaidah agama. Jadi ternyata hidup itu perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Yang jadi masalah bukan masalah itu sendiri. Yang jadi masalah bagaimana sikap kita terhadap masalah kehidupan. Saya sering kali kasih contoh begini. Miskin itu orang bilang masalah. Tapi yang jadi masalah bukan miskinnya. Yang jadi masalah bagaimana sikap kita terhadap miskin itu. Udah tahu miskin masalah aja, ogah bangun jam 10, udah ada paling doyan. Nyari duit, males makan, pengen enak, siapa yang bagi? Sampai sedikit, ambek. Yang jadi masalah bukan kemiskinannya, yang jadi masalah sikap kita terhadap kemiskinan. Mampukah kita bangkit agar kita tidak menjadi barisan orang-orang miskin? Dan orang yang beragama, miskin itu ujian, kaya juga ujian. Kalau kita mengerti konsep agama, sesungguhnya hidup itu nggak usah pusing. Miskin itu ujian, kaya juga ujian. Kenapa miskin dikatakan ujian? Allah kasih ujian melalui kemiskinan. Mampukah kita bersabar ketika Allah uji kita dengan kemiskinan? Kaya juga ujian. Apa ujian kekayaan? Mampukah kita bersyukur ketika Allah uji kita dengan kekayaan?
miskin sabar, kaya syukur. Kalau jadi orang kaya, pertanyaannya dua. Mobilmu kau dapatkan dengan cara apa dan kau belanjakan untuk apa? Kalau orang miskin, enggak ditanya masalah mobil. Kenapa? Karena kagak punya mobil. Jadi clear. Satu. Yang kedua nih, dia tenang. Karena kita udah lama, Pak. Udah lama tercengkrama oleh virus, nggak boleh kemana-mana, habis lebaran pulang kampung, duit kurus. Biar kesetes doang ini. Nih, kalau kita lihat Nabi itu kurang hebat bagaimana? Seluruh nabi-nabi Allah uji. Saya ingin gambarkan begini, Nabi Ibrahim Allah uji. Apa ujian Nabi Ibrahim? Lama membina mahligai rumah tangga, Ibrahim tidak dikaruniakan seorang anak. Hingga pada akhirnya Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Tiap malam Ibrahim ngelamun, tiap malam Ibrahim ngomong, tiap malam Ibrahim merenung, istrinya solehah. Nuyak laki ngelamun, gelisah. Apa kata bini? Bang, saya tahu masalah abang nikah sama saya lama, nggak punya keturunan. Kalau memang abang mau, nggak apa-apa bang, abang nikah lagi, yang penting punya keturunan. Bininya udah cakep, solehah. Kira-kira kalau bapak-bapak Senopati dikasih tawaran begini, langsung berdiri, apa bisa? Bisa. Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Ibrahim nabi paling patuh kepada Allah, nabi yang paling taat, nggak pernah mengeluh. Tapi Allah uji dia membina mahligai rumah tangga dalam kurun waktu yang begitu lama, belum juga diberikan keturunan nabi. Satu. Yang kedua, Allah kasih ujian Nabi Yusuf. Apa ujian Nabi Yusuf? Nabi Yusuf rela terpenjara hanya untuk mempertahankan kehormatannya. Dua. Yang ketiga, Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Nih Nabi Sulaiman nih ujiannya maha dahsyat. Apa ujian Nabi Sulaiman? Kekayaan. Apa ujian Nabi Sulaiman? Pangkat, jabatan, dan kedudukan. Apa ujian Nabi Sulaiman? Kecerdasan dan kepintaran. Sulaiman itu raja, nggak tanggung-tanggung. Raja, istananya megah, kekayaannya tanpa ambang batas. Kenapa tanpa ambang batas? Bala tentara Nabi Sulaiman jin tunduk makan instruksinya. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Kurang hebat bagaimana Nabi Sulaiman? Sebegitu hebatnya Nabi Sulaiman, dia tetap bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kita kadang-kadang baru jadi ketua RT sama masjid lupa. Al-Majid mana Al-Majid? RT pensiun, dilantik naik jadi ketua RW, Johor lupa. RW itu Johor gua rakaat, gua kan RW apa? Kalau lu warga Patokan, gua RW. Kan gua tidak bisa, gua pensiun. RW pensiun naik jadi kepala desa, arah kiblat dia lupa. Kepala desa berhenti naik jadi camat, ubah masjid dia nggak kenal. Camat berhenti naik jadi bupati, sholat jarang-jarang. Banyak yang minta tanda tangan surat tanah. Sulaiman raja, tapi tetap ibadah kepada Allah. Makanya kalau kita susah, kaya sedikit lupa kepada Allah, itu ciri kekayaan tidak berkah. Makanya Allah jungkir balikan lagi kita lebih parah miskinnya dari sebelumnya. Hati-hati. Jadi kalau Bang Bubut ini ekonominya sebulan gaji 15 juta, tiba-tiba bulan kedua 35 juta, makin mantap ibadahnya, bulan ketiga 60 juta. Makin mantap lagi ibadahnya, bulan keempat 120 juta. Makin mantap lagi ibadahnya, 4 bulan ke depan gajinya 1 miliar. Satu perumahan Senopati dibebasin sama dia kadarnya. Amin ya robbal alamin. Nah, yang keempat, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah uji dengan berbagai macam penyakit. Berat penyakitnya, rontok sekujur tubuhnya. Dia berdoa, ya Rabb, kutukan hati itu untuk berzikir kepada Kamu. Ala berzikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir hati kita menjadi tentram, nyaman dan damai. Yang terakhir baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, hidup jangan pusing. Kita bukan potongan orang yang punya kekuatan melawan masalah, nggak bisa. Berapa besar tenaga kita, berapa besar otak pemikiran kita, berapa besar tenaga dan daya upaya kita, buruh selesai masalah yang Allah berikan, kita nggak bakal mampu. Ketika kita diuji oleh masalah oleh Allah, apa yang kita lakukan? Bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Cukup. Yang menyelesaikan Allah, penyelesaian masalah itu wilayah Allah. Kita nggak punya kemampuan menyelesaikan masalah. Nggak punya kemampuan kita. Anak belum bayaran, pusing. Ini listriknya habis, berantem. Rumah KPR nunggak, stres. Diuji lebih besar daripada itu, kita nggak kuat. Allah tahu betul batas ambang kemampuan kita. Apa bahasa Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang beriman harus yakin itu. Allah tidak akan menguji kita di atas batas ambang kemampuan kita.
Jadi kalau kita pahami konsep ini, sesungguhnya nggak ada orang miskin, nggak ada orang kaya, semuanya sama. Kenapa? Karena miskin ujian, kaya juga ujian. Miskin sabar, kaya syukur. Jadi Pak, jangan dikira orang kaya nggak ada masalah, banyak masalah. Mobil sebulan 6 juta, gaji sebulan 5 juta, Hermes sebulan 2 juta, PCX sebulan 1 juta 700. Kita nggak punya apa-apa, di bawah jambut itu pulas 2-3 jam mimpinya sama bidadari. Bangun-bangun, aduk-adukan jengkol, saya rasa udah makan, tinggal makan. Pengen makan gejer ke sawah, pengen lalap sama semanggen ke sawah, pengen makan siput ke sawah. Kalau orang kaya kan enggak, dikit-dikit ke supermarket, dikit-dikit ke restoran. Begitu makan siput cuma 3-4 menit dibayar 300.000. Kita 300.000 bisa sebulan, dia 300.000 5 menit. Jadi duit itu ngikutin gaya hidup. Orang kalau duitnya udah banyak, gaya hidupnya juga meningkat. Itu yang jadi masalah. Punya duit cepat makan di warteg. Coba kalau punya duit 5.000 lagi bisa makan di Padang. 15.000 ngomongnya lain lagi. Coba kalau 50.000 bisa makan di Solaria aja. 50.000 ngomongnya lain lagi. Coba kalau punya duit 500.000 makan di restoran Padang. 500.000 ngomong lain lagi. Coba kalau punya duit 1 juta. Itu manusia ya. Selesai-selesainya kalau anak sudah masuk ke lubang mulut. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu jangan pusing Pak, jangan disetrasin. Rokok yang banyak. Bisa banyak rokok itu saja, kopi minum aja habisin. Semangka habisin, disediain. Ya, kulit goreng habisin. Ya, jadi jangan dikit-dikit. Ya, jangan kebanyakan nggak enak. Semangka bagus sedikit, kayak enak makan rumah tadi bilang ratus. Jangan emang harus habisin. Kalau bilang rumah minta kantong plastik, ya, tidak apa-apa masing-masing. Tapi tidak apa. Saya Pak, sama warga Suropati udah kayak saudara sendiri. Jadi kalau saya datang ke sini, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya merasa sebagai keluarga yang berbicara dengan keluarganya. Makanya saya sebagai pribumi nih, Bapak sebagai pendatang, jangan malu-malu kalau ada apa-apa cerita. Mudah-mudahan dengan cerita beban masalah sedikit terurai. Kalau beban masalah terurai, pikiran plong. Kalau pikiran plong, langkah ringan. Kalau langkah udah ringan, aturan jam 7 pulang, jam 4 sudah pulang sampai rumah. Amin ya robbal alamin. Sama-sama kita semangat menegakkan majelis ini, jangan pernah mati apapun yang terjadi karena ini pasti di kalau kayak kita. Mudah-mudahan saya ke majelis Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Orang kalau amin udah kencang berarti udah berubah sama. Terima kasih Pak ya. Saya juga belum kopi, uli juga digoreng. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kita berbuat hidayah, wassalamualaikum.